Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Mahmud M, dalam channel kelas lain, yaitu channel yang membahas tentang materi-materi pelajaran matematika, untuk jenjang SMP. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dengan pokok bahasan, transformasi, yaitu materi kelas 9 semester 2, dengan subpokok bahasan, translasi, atau pergeseran. Translasi, merupakan salah satu bagian dari transformasi, yang tidak merubah bentuk. Tentunya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita, tentang translasi. Yang menjadi pertanyaan utama dalam pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah: pertama, apa yang dimaksud dengan translasi? Kedua, bagaimana cara menentukan koordinat bayangan hasil translasi, pada bidang koordinat Kartesius? Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran kali ini. Kegiatan 1, translasi pada suatu benda. Dengan sesi, ayo kita amati. Pernahkah kamu menggeser meja dari suatu tempat ke tempat lain? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Seperti terlihat pada gambar berikut. Gerakan meja tersebut, dari posisi awal menuju posisi akhir, merupakan salah satu contoh dari translasi. Jadi, translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang, dengan jarak atau besar, dan arah yang sama. Perhatikan bangun datar A, di samping. Kemudian perhatikan bangun datar A aksen, yang merupakan bayangan dari A. Kalian dapat memperoleh bangun datar A aksen, dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun datar A. Untuk mengetahui jenis translasi, yang menggerakkan bangun A, sehingga menjadi bangun A aksen, maka, ikutilah langkah-langkah berikut ini, pada sesi, ayo kita mencoba. Pertama, pilih sembarang titik sudut pada bangun awal, A. Kemudian beri nama titik sudut tersebut dengan A. Pada titik sudut bayangan, yang bersesuaian dengan titik A, berikan nama A aksen. Kedua, dari titik A, gambarlah garis horizontal, sampai tepat berada pada bagian atas titik A aksen. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal, dari titik ujung garis horizontal, sehingga bertemu dengan titik A aksen. Ketiga, hitunglah berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser secara horizontal. Keempat, hitunglah berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser secara vertikal.
Informasi. Jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika bergeser ke arah kanan, dan bernilai negatif jika bergeser ke arah kiri. Dan translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika bergeser ke arah atas, dan bernilai negatif jika bergeser ke arah bawah. Ayo, kita gali informasi. Berdasarkan informasi yang telah kamu dapat, serta kegiatan 1 di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah translasi pada bagian horizontal, yang menggerakkan bangun datar A, sehingga menjadi A aksen, bernilai positif atau negatif? Ya, bernilai positif. Kedua, apakah translasi pada bagian vertikal, yang menggerakkan bangun datar A, sehingga menjadi A aksen, bernilai positif atau negatif? Ya, bernilai negatif. Ketiga, jika XY menunjukkan translasi yang menggerakkan suatu bangun datar, dengan X menunjukkan translasi pada garis horizontal, dan Y menunjukkan translasi pada garis vertikal. Coba tuliskan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bangun datar A, sehingga menjadi A aksen. Ya, berdasarkan gambar, pasangan bilangan translasinya adalah 9, negatif 8. Selanjutnya kita masuk kegiatan 2 yaitu translasi pada koordinat kartesius. Pada sesi ayo kita mencoba. Diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A 2,5, B 7,4, C 8,-3 dan D 3,-2. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya. Jika ditranslasikan sejauh 6 satuan ke kiri, dan 5 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi tersebut. Pertama, buatlah segi 4 ABCD, pada bidang koordinat kartesius, dengan titik sudut A, 2,5, B, 7,4, C, 8,-3, dan D, 3,-2. Lalu, hubungkan titik-titik A, B, C, dan D, dengan garis lurus, sehingga membentuk segi 4, ABCD. Kemudian, gambarlah hasil bayangannya, jika ditranslasikan sejauh 6 satuan ke kiri, dan 5 satuan ke bawah. Tuliskanlah koordinat bayangan hasil translasi tersebut. 6 satuan ke kiri. Lima satuan ke bawah. Jadi, koordinat bayangan segi 4 ABCD adalah
A aksen, negatif 4,0. B aksen, 1,-1. C aksen, 2,-8. Dan D aksen, negatif 3,-7. Sekarang, kita masuk pada sesi, ayo, kita gali informasi. Setelah kita melakukan aktivitas kegiatan 2, coba kamu lengkapi tabel berikut ini. Pada kolom, titik sudut ABCD, koordinat A, 2,5. Pada kolom, operasi translasi, 6 ke arah kiri, dan 5 ke arah bawah, maka titik A, 2,5, operasi translasinya menjadi 2, dikurang 6,5, dikurang 5. Menghasilkan bayangan, A aksen, negatif 4,0. Titik B, 7,4. Operasi translasinya menjadi 7, dikurang 6,4, dikurang 5. Menghasilkan bayangan, B aksen, 1,-1. Titik C, 8,-3. Operasi translasinya menjadi 8, dikurang 6,-3, dikurang 5. Menghasilkan bayangan, C aksen, 2,-8. Dan titik D, 3,-2. Operasi translasinya menjadi 3, dikurang 6,-2, dikurang 5. Menghasilkan bayangan, D aksen, negatif 3,-7. Jadi, untuk sembarang titik, A, X, Y, ditranslasikan sejauh, A satuan arah horizontal, dan B satuan arah vertikal, maka, bayangannya adalah A aksen, X, ditambah A, Y, ditambah B. Ayo, kita menalar. Setelah kita melakukan kegiatan 1 dan 2, maka, kamu telah mengetahui cara mendapatkan koordinat bayangan, hasil translasi dari suatu titik, maupun bangun datar. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini, agar kamu mengetahui jenis translasi, yang menggerakkan koordinat suatu bangun. Tentukan translasi, atau pasangan bilangan translasi, yang menggerakkan segitiga merah, menjadi segitiga biru. Pertama, tentukan salah satu titik sudut segitiga, untuk dijadikan dasar atau titik awal translasi. Kemudian, geserkan ke arah horizontal, sampai pada titik sudut, yang bersesuaian dengan titik awal tadi. Kemudian, tentukan berapa satuan bergerak, ke arah vertikal. Jadi, berdasarkan gambar di samping, pasangan bilangan translasinya adalah 11, negatif 9. Sekarang kita masuk pada sesi, ayo, kita simpulkan. Setelah kita melakukan beberapa kegiatan di atas, maka kesimpulannya adalah: pertama, jika suatu translasi dilakukan sepanjang garis horizontal, maka, translasinya akan bernilai positif, jika ditranslasikan ke arah kanan. Dan bernilai negatif, jika ditranslasikan ke arah kiri. Kedua, jika suatu translasi dilakukan sepanjang garis vertikal, maka, translasinya akan bernilai positif, jika ditranslasikan ke arah atas. Dan bernilai negatif, jika ditranslasikan ke arah bawah. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang translasi.
Semoga kita bertemu lagi di kesempatan lain dalam pembahasan-pembahasan seputar materi pelajaran matematika jenjang SMP. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapat informasi-informasi terbaru dari channel saya ini. Terima kasih.